Bab 16. Ketika pedang King Xuan muncul, siapa yang berani melawan? Sherina Nanling tersenyum. Sebagai petugas inspeksi, semua ini memang tugasku. Kamu tidak perlu berterima kasih. Raffi Ye meliriknya sekilas tanpa berkata apapun. Sherina Nanling terus memperhatikannya dengan seksama. Tatapan itu membuat Raffi Ye merasa tidak nyaman dan wajahnya memerah tanpa sadar. Sherina Nanling tertawa. Kenapa wajahmu memerah? Raffi Ye terburu-buru menjawab. Tidak. Hanya saja agak panas. Sherina Nanling tersenyum lembut. Jangan khawatir. Keluarga Xiao tidak akan bisa berbuat semaunya di alam semesta Guanxuan. Raffi Ye mengangguk, lalu berkata, Master Sherina, ada satu hal yang tidak begitu saya pahami. Mengapa keluarga Xiao berani bertindak begitu gila? Mereka tidak hanya mengabaikan hukum Guanxuan secara terang-terangan, bahkan berani membunuh Anda. Sherina Nanling berkata, ada beberapa alasan. Yang paling utama adalah kesombongan. Raffi Ye mengernyitkan alis. Kesombongan. Sherina Nanling mengangguk. Meski keluarga Xiao adalah keluarga kelas 2, mereka berbeda dari keluarga kelas 2 lainnya. Leluhur mereka pernah memiliki hubungan baik dengan penguasa pedang Guanxuan. Karena alasan itu, posisi keluarga Xiao sangat istimewa. Di seluruh alam semesta Guanxuan, bahkan keluarga kelas 1 pun harus memberi mereka muka. Seiring waktu, seluruh keluarga Xiao secara alami menjadi arogan. Raffi Ye berkata, ada alasan lain juga, yaitu saya hanya orang dari keluarga kelas rendah, bukan? Sherina Nanling mengangguk. Dari segi kekuatan, keluarga kelas rendah di mata keluarga Xiao bahkan tak ada artinya, tak ubahnya semut. Karena itu, mereka benar-benar meremehkanmu dari lubuk hati. Meski kamu telah melewati jalan Guanxuan, bagi mereka kamu tetap seperti semut. Keluarga Xiao adalah keluarga besar berusia 1000 tahun dengan fondasi yang sangat dalam. Tidak mungkin tergoyahkan hanya oleh satu jenius berbakat. Sampai di sini, dia tiba-tiba menatap Raffi Ye. Apakah orang lain menghargaimu atau tidak, itu tidak penting. Yang penting adalah kamu harus menghargai dirimu sendiri. Raffi Ye mengangguk. Saya mengerti. Sherina Nanling tersenyum. Tentu saja kamu mengerti. Kamu ini kan pemberontak. Raffi Ye terdiam. Sherina Nanling melanjutkan. Kesombongan membuat orang kehilangan akal sehat. Keluarga Xiao sekarang sudah kehilangan akal sehat. Dalam kondisi normal, Akademi Guanxuan kota Qingsu tidak mungkin ikut gila bersama mereka. Tapi masalahnya, akademi itu juga punya banyak masalah internal. Mereka tak berani menjalani pemeriksaan internal. Karena itu, mereka hanya bisa mengikuti keluarga Xiao, bersatu dengan mereka untuk menekanmu agar menyerah dari penyelidikan. Raffi Ye berkata, apakah hanya Akademi Guanxuan kota Qingsu begini, atau Akademi Dao Guanxuan dunia Wanzhou juga sudah? Sherina Nanling bersandar pada dinding batu dengan tampak lelah, saya tidak tahu. Raffi Ye memandang Sherina Nanling. Sherina tersenyum. Selama 5 tahun menjadi petugas inspeksi, saya telah melihat terlalu banyak hal gelap. Sambil berkata begitu, dia mengeluarkan setumpuk kertas tebal. Dia mengambil selembar kertas secara acak, lalu berkata, ambil kasus ini misalnya. Terjadi di desa Qingshan, Bosu. Seorang wanita diperkosa di tengah jalan. Setelah itu, pria itu tidak mendapat hukuman apapun. Wanita dan keluarganya ingin mengadu, tapi keesokan harinya, wanita itu dan seluruh keluarganya dibantai. Namun seluruh desa Qingshan menyembunyikan kejadian ini dan tidak melaporkannya. Semua karena pria yang melecehkan wanita itu adalah anak dari komandan pengawal penegak hukum desa Qingshan. Raffi Ye mengernyitkan alis.
Sherina Nanling melanjutkan. Komandan pengawal penegak hukum kota kecil seperti itu, di mata orang seperti kita, benar-benar jabatan kecil sepele. Tapi di daerah, mereka berkuasa besar dan bisa dengan mudah menindas rakyat biasa. Semakin kecil tempatnya, semakin kacau dan semakin tidak ada hukum. Mereka seperti kaisar lokal. Raffi Ye tidak berkata apa-apa, hanya mengambil roti kukus lagi dan mengunyahnya. Setelah beberapa gigitan, dia memberikan satu lagi kepada Sherina Nanling. Sherina Nanling menerima roti kukus dan menggigitnya, tersenyum. "Kamu suka makan roti kukus?" Raffi Ye mengangguk. "Sejak kecil sudah suka." Sherina Nanling menunduk melirik kertas di tangannya, lalu berkata, "Kamu tahu mengapa saya menceritakan kasus-kasus ini padamu, kan?" Raffi Ye berkata, "Master Sherina, hal-hal ini bukan urusan yang bisa saya tangani. Saya dengarkan saja." Sherina Nanling tertawa. "Kamu tahu maksud saya, tapi kamu mengalihkan pembicaraan. Tentu saja, saya juga bisa memahami kamu." Raffi Ye berpikir sejenak, lalu berkata, "Master Sherina, Anda adalah orang yang sangat jujur. Tapi maaf, meski ada 10.000 orang seperti Anda, juga tidak mungkin mengubah kekacauan yang ada sekarang." Sherina Nanling berkata, "Ceritakan pemikiranmu." Raffi Ye menggeleng. "Saya tidak mau." Sherina Nanling sedikit terkejut, lalu tertawa. "Saya benar-benar ingin mendengar pemikiranmu. Tenang saja, tidak akan saya sebarkan. Anggap saja rahasia kita berdua." Setelah terdiam sejenak, Raffi Ye berkata, "Jika kita melihat kekacauan ini dari logika dasar, kita akan menemukan bahwa di balik kekacauan ini ada masalah yang lebih besar. Masalah yang lebih besar itu adalah tidak ada pengawasan. Keluarga yang mendominasi sendirian, kekuasaan tanpa batas." "Berhenti." Sherina Nanling langsung memotong Raffi Ye. "Jangan lanjutkan." Raffi Ye berkata, "Oh." Dia melanjutkan mengunyah roti kukus. Sherina Nanling menatap Raffi Ye dengan tajam tanpa berkata apa-apa. Tatapan itu membuat Raffi Ye merasa tidak nyaman. Sherina Nanling tiba-tiba berkata dengan serius, "Jangan pernah mengatakan hal-hal seperti itu kepada siapapun lagi. Mengerti?" Raffi Ye mengangguk. Sherina Nanling berkata dengan serius, "Raffi, kamu harus paham. Beberapa masalah tidak hanya kamu yang melihat jelas, orang lain juga melihat jelas. Di dunia ini banyak orang pintar. Tapi mengerti dan mengatakan adalah dua hal berbeda. Kamu harus belajar melindungi diri. Mengerti?" Raffi Ye berkata, "Saya bukan aktivis muda yang marah, juga tidak sedang mengejek apa-apa. Kekacauan seperti ini ada di setiap peradaban. Ini hal yang normal, seperti yang pernah Anda katakan kepada saya. Alam semesta Guanxuan punya orang seperti keluarga Xiao, tapi juga punya orang seperti Anda. Setiap peradaban pasti ada orang baik dan orang jahat. Tapi jika orang seperti keluarga Xiao terlalu banyak, sementara orang seperti Anda terlalu sedikit, maka dunia ini akan hancur." Sambil berkata begitu, dia memandang Sherina Nanling. Sekarang inti masalahnya adalah, apakah pimpinan tertinggi alam semesta Guanxuan akan memperhatikan masalah ini? Jika mereka menghukum berat keluarga Xiao, itu membuktikan bahwa pimpinan akademi memperhatikan hal ini dan menempatkan orang biasa seperti saya di hati mereka. Tapi jika akademi tidak menghukum berat keluarga Xiao, itu membuktikan bahwa di mata pimpinan akademi, hubungan dan koneksi lebih tinggi dari hukum terang Guanxuan. Dan jika begitu, pada akhirnya orang seperti keluarga Xiao akan lebih banyak dari orang seperti Anda." Sherina Nanling berkata, "Sesampainya di dunia Guanxuan, aku akan menemanimu mengadu langsung kepada kaisar.
Tenang saja, Dewan Luar dan Dewan Dalam pasti akan memberikan keadilan untukmu. Keluarga Xiao sekarang bertindak gila karena mereka tahu, begitu kamu sampai di dunia Guanxuan, mereka pasti akan celaka. Raffi Ye mengangguk tanpa berkata lagi. Tiba-tiba terdengar suara pedang bergema dari luar. Sherina Nanling langsung tersenyum, sudah datang, ayo pergi. Sambil berkata begitu, dia bangkit berjalan keluar. Raffi Ye mengikuti dari belakang. Setelah keluar, mereka berdua melihat kultivator wanita dari Sekte Pedang, Willy Pei. Willy Pei menatap Sherina Nanling. Benar-benar menyedihkan. Nada bicaranya jelas seperti senang melihat orang susah. Sherina Nanling langsung mengacungkan jari tengah kepadanya. Raffi Ye terdiam. Willy Pei mengernyitkan alis, pedang di punggungnya sedikit bergetar. Sherina Nanling berkata, nanti kita spar lagi. Ayo, ke formasi teleportasi dulu. Willy Pei berbalik lalu terbang dengan pedangnya. Sherina Nanling meraih Raffi Ye dan terbang ke udara, menghilang di kejauhan. Di langit, Raffi Ye tanpa sadar memegang pinggang Sherina Nanling. Sherina menoleh melihatnya. Melihat wajahnya pucat, dia langsung tertawa. Kamu takut ketinggian? Raffi Ye cepat mengangguk. Sherina Nanling tertawa terbahak-bahak. Kamu ini kultivator, tapi takut ketinggian. Bagaimana nanti terbang dengan pedang? Raffi Ye terdiam. Tak lama, mereka bertiga mendarat di depan sebuah lembah. Raffi Ye segera melepaskan Sherina Nanling. Saat ini dia merasa jiwanya sudah terbang, bahkan sulit berdiri tegak. Sherina Nanling menopangnya, lalu mengeluarkan sebutir pil obat dan memberikannya, minum pil ini. Raffi Ye menerima pil dan meminumnya. Tubuhnya langsung terasa hangat dan membaik. Sherina Nanling tersenyum. Ayo pergi. Raffi Ye mengangguk. Terima kasih. Beberapa orang berjalan ke arah jauh. Di jalan, Raffi Ye melihat sekeliling. Di gunung-gunung sekitar, samar-samar terlihat beberapa kultivator. Tidak banyak, 6-7 orang. Sherina Nanling berkata, tenang, dengan murid-murid Sekte Pedang ini di sini, keluarga Xiao tidak mungkin dan tidak berani datang membunuh untuk menutup mulut. Meski mereka arogan, belum arogan sampai berani berhadapan langsung dengan Sekte Pedang. Sambil berkata begitu, dia tiba-tiba berhenti, lalu melihat Willy Pei di kejauhan. Willy, bagaimana kalau kamu spar dengan pemuda ini? Raffi Ye sedikit terkejut, tapi segera memahami maksud Sherina Nanling. Hatinya langsung terharu. Willy Pei berhenti. Dia menoleh melihat Raffi Ye, lalu melihat Sherina Nanling. Sherina Nanling menatapnya dengan serius. Setelah terdiam sejenak, Willy Pei berkata, Sekte Pedang sangat ketat dalam menerima orang. Jika kemampuannya sendiri tidak cukup, masuk ke dalamnya juga akan menyakitkan. Sherina Nanling tersenyum. Saya tahu. Saya hanya ingin kamu berlatih dengannya. Jika dia tidak mampu, sama sekali tidak akan memaksa. Setelah terdiam sejenak, Willy Pei mengangguk. Karena kamu yang minta akan kuturuti. Sambil berkata begitu, dia melihat Raffi Ye. Keluarkan pedangmu. Sherina Nanling menoleh melihat Raffi Ye dengan serius. Kamu pernah bilang padaku bahwa kamu memahami teknik pedang di Jalan Guanxuan. Gunakan teknik pedang itu untuk melawannya. Kamu hanya punya satu kesempatan. Raffi Ye terdiam. Sherina Nanling berkata lagi, jangan merasa berhutang budi atau apa. Saya melakukan ini karena kamu memang berbakat dan layak masuk Sekte Pedang. Jika kamu tidak punya kemampuan ini, saya juga tidak akan melakukan ini. Raffi Ye memandangnya. Terima kasih. Dia tentu paham, tanpa wanita di depannya ini, meski dia punya kemampuan, belum tentu mendapat kesempatan seperti ini.
Sherina Nanling berkata, "Jika kamu bisa bergabung dengan Sekte Pedang, nantinya benar-benar ada yang melindungimu." Semangat. Raffi Ye mengangguk. Dia melihat Willy Pei. Dia tidak menggunakan pedang penegak jalan kebenaran, melainkan mengambil pedang panjang bersarung biasa. Dia menarik napas dalam-dalam. Detik berikutnya, dia tiba-tiba menyerang ke depan dan mencabut pedang dengan cepat. Teknik tebasan langit bertumpuk. Meski hanya bertumpuk 2 lapis, pedang ini keluar dengan momentum membelah langit dan bumi. Raffi Ye tahu ini adalah kesempatannya, karena itu tidak menahan diri sama sekali. Willy Pei mengangkat pedang untuk menghalau. Bang! Seiring ledakan cahaya pedang, Raffi Ye mundur puluhan meter. Pedang biasa di tangannya sudah hancur berkeping-keping. Tidak hanya itu, lengan kanannya juga terluka dan darah menyembur. Sementara Willy Pei juga mundur selangkah. Dia perlahan mengangkat kepala melihat Raffi Ye. "Ranah tribulasi kecil. Dari mana kamu belajar teknik pedang ini?" Sherina Nanling langsung berkata, "Ciptaan sendiri." Willy Pei mengernyitkan alis. Dia memandang Raffi Ye. Xiao Ta berkata, "Jangan bilang aku yang mengajarimu. Kamu bilang saja ciptaan sendiri. Lagi pula, teknik bertumpuk memang kamu sendiri yang memahami." Raffi Ye bukanlah orang yang tidak fleksibel. Ya. Willy Pei tiba-tiba melempar sebuah lencana kepada Raffi Ye. "Mulai sekarang, kamu adalah murid luar Sekte Pedang. Sekte Pedang akan melindungimu." Murid Sekte Pedang. Raffi Ye masih bingung, sementara Sherina Nanling di samping tersenyum. "Selamat. Cepat temui gurumu." "Guru." Raffi Ye agak bingung. Sherina Nanling tersenyum. "Yang berdiri di depanmu ini adalah murid sejati Sekte Pedang. Dia berhak menerima murid dan mengajar. Dia hanya punya 2 kuota, tapi sekarang memberikan 1 kuota untukmu. Artinya, dia adalah pembimbingmu dalam kultivasi nanti. Cepat beri hormat." Raffi Ye langsung paham. Dia menyimpan lencana, lalu memberi hormat dalam-dalam, bertemu dengan guru. Willy Pei meliriknya. "Ke dunia Guanxuan dulu." Sherina Nanling juga tersenyum. "Baru dapat kabar, Kepala Badan Inspeksi Dunia Guanxuan sudah tahu urusanmu. Dia sudah mengirim orang untuk menjemput kita dan sudah mengumpulkan bukti pelanggaran keluarga Xiao dan para tetua Akademi Kingsu. Ayo, cerita di jalan." Mereka bertiga berjalan menuju formasi teleportasi di lembah. Ketika sampai di formasi teleportasi Paviliun Harta Abadi, saat ini di sekitar formasi teleportasi berkumpul puluhan ribu orang. Melihat orang-orang ini, Sherina Nanling langsung tersenyum. Pengawal penegak hukum dunia Guanxuan, pengawal pengawas, pengawal inspeksi, pengawal istana, pengawal dekat istana, tim pengawal dewan luar, pengawal Guanxuan. Semuanya datang. Keluarga Xiao sudah selesai. Lindungi Tuan Ye dan Master Sherina. Di tempat itu, seseorang tiba-tiba berteriak. Di tempat itu, semua petinggi langsung mengepung dan mengamankan area. Nanzu, keluarga Xiao. Di aula besar, para petinggi keluarga Xiao berkumpul. Wajah mereka semua sangat buruk dan agak ketakutan, karena mereka sudah tahu bahwa berbagai akademi besar dunia Guanxuan melindungi Raffi Ye dan Sherina Nanling. Keluarga Xiao akan hancur. Kepala keluarga Adit Xiao yang memimpin tiba-tiba berkata, "Saya akan menemuinya." Semua orang melihat Adit Xiao. Adit Xian berkata, keluarga Xiao tidak boleh runtuh. Sambil berkata begitu, dia langsung meninggalkan keluarga Xiao. Segera, dia sampai di depan sebuah kediaman. Kediaman keluarga Ye. Keluarga Ye Nanzu, keluarga tempat kelahiran penguasa pedang Guanxuan. Saat ini, dalam radius puluhan kilometer di sekitar keluarga Ye, tidak ada seorang pun.
Tapi di tempat tersembunyi, 10.000 pengawal Dewa Guanxuan dan pengawal bayangan tingkat atas berjaga. Tidak hanya itu, bahkan langit berbintang di atas Nansu sudah disegel. 9 petinggi ranah terobosan batas menjaga sendiri. Petinggi manapun tidak boleh mendekati Nansu. Kewaspadaan tingkat tertinggi. Adit Xiao belum sampai di kediaman keluarga Ye sudah berlutut, lalu berlutut sepanjang jalan sampai ke depan pintu kediaman keluarga Ye, kemudian merangkak seperti anjing. Setelah lama, seorang pemuda keluar. Dia melihat kepala keluarga kelas 2 di depannya tanpa emosi sedikit pun. Masuk. Adit Xiao segera merangkak masuk, sama sekali tidak berani berdiri. Adit Xiao merangkak ke sebuah halaman. Dia melihat sebuah ruangan di depan. Melalui tirai, dia samar-samar melihat sebuah lukisan. Ketika melihat lukisan itu, jantungnya berdebar kencang. Itu adalah lukisan penguasa pedang Guanxuan Rian Ye. Di depan lukisan penguasa pedang Guanxuan, berdiri seorang pria berjubah putih berusia sekitar 15 tahun. Alis seperti pedang, mata seperti bintang, aura bangsawan mengalir deras. Pria berjubah putih itu mirip 78% dengan lukisan penguasa pedang Guanxuan. Di pinggang kanannya tergantung sebuah pagoda kecil, sementara di kiri terselip pedang bersarung panjang bernama pedang King Xuan. Adit Xiao segera memalingkan pandangan, menundukkan kepala serendah-rendahnya. Sejenak kemudian, dari dalam ruangan terdengar suara pria berjubah putih. "Ada apa?" Adit Xiao hati-hati berkata. "Masalah kuota penerimaan khusus." Sambil berkata begitu, dia menceritakan kejadian secara garis besar tanpa berani menyembunyikan apa-apa, karena dia sama sekali tidak berani bermain licik. Setelah selesai bercerita, tubuhnya mulai bergetar dan terisak. Apakah keluarga Xiao bisa selamat? Semuanya tergantung satu pikiran pria di depannya. Sejenak kemudian, pria berjubah putih berkata, "Kuota penerimaan khusus. Kalau dipikir-pikir, masalah ini juga terjadi karena saya. Kalau bukan karena saya meminta satu kuota dari kalian." Adit Xiao segera menghantamkan kening ke tanah sampai berdarah. "Tidak berani, tidak berani." Pria berjubah putih berkata lagi. "Kamu pergi saja." Adit Xiao bersuara gemetar. "Keluarga saya." Pria berjubah putih berkata. "Kali ini lupakan saja." Adit Xiao sangat gembira. Dia menundukkan kepala beberapa kali, lalu merangkak keluar. Setelah Adit Xiao pergi, pria yang tadi di depan pintu masuk. Dia hormat berkata, "Tindakan keluarga Xiao kali ini memang agak keterlaluan." Pria berjubah putih berkata, "Bagaimanapun, kita harus menghormati leluhur keluarga Xiao. Pokoknya, masalah ini sampai di sini saja." Pria itu paham dan mengangguk. "Mengerti." Pria berjubah putih berkata, "Semua sudah diatur." Pria itu mengangguk sedikit. "Setelah Anda ikut kompetisi Agung Wanzu, prestise Anda akan mencapai puncak. Saat itu lebih baik Anda turun tangan memerintah langsung." Pria berjubah putih mengangguk. Dia mengangkat kepala melihat lukisan penguasa pedang Guanxuan di kejauhan. "Ayah, tatanan yang belum sempat Anda sempurnakan, biar aku yang menyempurnakannya. Keluarga yang pasti akan menyatukan seluruh alam semesta, termasuk dunia sejati." Pria itu agak penasaran. "Tuan muda, sekarang Anda di tingkat apa?" Pria berjubah putih tidak menjawab, hanya mengibas lengan. Aura mengerikan langsung menyelimuti pria itu. Mata pria itu menyipit. "Kaisar Agung." Kaisar Agung usia 16 tahun. Bakat ini, bahkan penguasa pedang Guanxuan dan penguasa pedang dunia dulu pun jauh tidak sebanding. Sejak itu, pria itu tidak lagi khawatir sedikit pun. Kompetisi Agung Wanzu takkan ada hambatan lagi.
Lagi pula, tuan muda di depannya bukan hanya Kaisar Agung, tapi juga memiliki darah terkuat di seluruh alam semesta, darah gila. Tidak hanya itu, dia juga memiliki pedang nomor 1 alam semesta Guan Xuan, pedang King Xuan, yang tak tertandingi. Ketika pedang King Xuan muncul, Xiana yang berani melawan. Di sisi lain, Raffi Ye dan yang lain baru masuk lembah dan akan mengaktifkan formasi teleportasi ketika tiba-tiba seorang tetua datang terbang. Melihat tetua itu, wajah Sherina Nanling langsung berubah. Kepala tetua di depan adalah Kepala Badan Inspeksi Arsya Cheng. Dia melihat Sherina Nanling. Tidak perlu ke dunia Guan Xuan lagi. Masalah ini berakhir di sini. Sherina Nanling sedikit terkejut, lalu berteriak. Kepala, apa maksud Anda? Arsya Cheng menggerakkan bibir tapi tidak bersuara. Transmisi suara dengan energi mistik. Entah apa yang didengar Sherina Nanling, seluruh tubuhnya bergetar seperti tersetrum listrik dan mundur beberapa langkah dengan wajah tidak percaya. Arsya Cheng menatap Sherina Nanling. Dewan Luar memerintahkan Sherina Nanling dinonaktifkan sementara selama 1 bulan. Setelah berkata begitu, dia berbalik dan menghilang. Saat itu juga, cakrawala agung di atas mereka bertiga tiba-tiba dirobek oleh cahaya pedang. Kemudian, seorang tetua berjubah putih datang terbang dengan pedang. Willy Pei juga heran. Guru, tetua berjubah putih tidak berkata apa-apa. Pandangannya jatuh pada Raffi Ye. Dia membuka telapak tangan, lencana sekte pedang di tubuh Raffi Ye langsung terbang keluar dan jatuh di tangannya. Tetua berjubah putih menoleh melihat Willy Pei. Segera kembali ke sekte. Willy Pei bersuara berat. Guru, mengapa? Tetua berjubah putih juga mentransmisi suara dengan energi mistik. Entah mendengar apa, mata Willy Pei menyipit dan seperti Sherina Nanling, wajahnya tidak percaya. Tetua berjubah putih berkata, "Pergi." Setelah berkata begitu, dia mengibas lengan dan langsung membawa Willy Pei menghilang. Bersamaan dengan itu, suara-suara tiba-tiba bergema dari langit dan bumi. Semua pengawal penegak hukum dunia Guan Xuan segera kembali, tanpa kecuali. Semua pengawal pengawas segera kembali ke dunia Guan Xuan, tanpa kecuali. Semua pengawal inspeksi segera kembali ke dunia Guan Xuan, tanpa kecuali. Semua pengawal istana segera kembali ke dunia Guan Xuan, tanpa kecuali. Semua pengawal Guan Xuan segera kembali ke dunia Guan Xuan, tanpa kecuali. Semua murid sekte pedang segera kembali ke sekte. Segera. Di tempat itu, dalam hitungan detik, semua ahli kuat dunia Guan Xuan menarik diri sepenuhnya. Raffi Ye mengepalkan tangan erat-erat, tubuhnya bergetar. Sherina Nanling perlahan berbalik, dia melihat Raffi Ye dengan wajah pucat, bersuara gemetar. Maaf, keadilan ini. Saya tidak bisa memperjuangkannya untukmu. Raffi Ye memandangnya. Dia tahu, pasti ada tokoh besar yang sangat berpengaruh berpihak pada keluarga Xiao, sehingga sekte pedang dan badan inspeksi tegas menyerah dan tidak lagi mengejar masalah ini. Dan tokoh besar ini pasti sangat mengerikan. Setelah terdiam lama, dia berkata, "Bagaimana caranya agar saya bisa bertemu penguasa pedang Guan Xuan?" Sherina Nanling juga memandangnya. Meraih juara pertama Wanzu, maka ada kesempatan bertemu dengannya. Raffi Ye mengangguk. Saya mengerti. Setelah berkata begitu, dia berbalik pergi. Saya pasti akan meraih juara pertama Wanzu. Saya pasti akan bertemu penguasa pedang Guan Xuan, lalu bertanya kepadanya, apakah tatanan sialan ini masih perlu ada. Bab 17, di silsilah, namaku dicatat di halaman tersendiri. Tidak ada yang menyangka bahwa masalah Akademi Guan Xuan Kota Qingsu akan berakhir begitu saja. Ya, benar-benar berakhir. Bukan hanya di Qingsu,
bahkan di seluruh dunia Guanxuan tidak ada seorang pun yang berani menyelidiki atau bahkan mempertanyakan masalah ini. Semuanya tenang dan damai. Inilah kuasa mutlak. Tidak diragukan lagi, keluarga Xiao tertawa hingga akhir. Setelah peristiwa ini, prestise keluarga Xiao di alam semesta Guanxuan bahkan meningkat drastis, karena semua orang tidak menyangka bahwa keluarga Xiao bisa menyelesaikan masalah ini dengan begitu mudah. Di dalam aula besar keluarga Xiao, para tokoh kuat keluarga Xiao saat ini semuanya seperti baru saja memenangkan pertempuran besar. Wajah mereka berseri-seri, penuh kebanggaan. Seorang tetua tiba-tiba berkata, "Kita harus menyingkirkan si keparat itu." Benar. Tetua lain langsung menyetujui, kita harus melenyapkan bajingan itu. Jangan sampai menyisakan masalah di kemudian hari. Semua orang mengangguk setuju. Seorang jenius yang mampu melewati jalan Guanxuan, dan sekarang bahkan bermusuhan bebuyutan dengan keluarga Xiao, bagaimana mungkin mereka membiarkan orang itu tumbuh berkembang? Bodoh. Kepala keluarga Adit Xiao tiba-tiba berteriak marah. Para tokoh kuat keluarga Xiao tidak mengerti dan menatap Adit Xiao. Adit Xiao muram, jasa leluhur ini bisa kita manfaatkan sekali, tapi belum tentu bisa kita manfaatkan untuk kedua kalinya. Kalian mengerti tidak? Para tetua terdiam. Adit Xiao berkata dengan nada berat, jika keluarga Xiao sekarang pergi membunuh si keparat itu, terlalu terang-terangan. Dia melihat dengan jelas bahwa kali ini keluarga Xiao bisa selamat sepenuhnya berkat nama besar leluhur. Karena itu, selanjutnya keluarga Xiao harus bertindak dengan sangat hati-hati. Itu. Seorang tetua tidak senang, jadi kita biarkan saja si keparat. Adit Xiao tanpa ekspresi, ada banyak cara untuk membunuh orang. Tidak harus melakukannya sendiri. Misalnya, kita bisa meminjam tangan orang lain untuk membunuh. Meminjam tangan orang lain untuk membunuh. Mendengar ini, para tetua saling bertatapan dan tersenyum. Raffi Ye kembali lagi ke Qingzu, karena dia sebenarnya masih dianggap sebagai siswa Akademi Sastra Qingzu. Sherina Nanling tidak pergi dan mengikutinya sepanjang jalan. Ketika Raffi Ye kembali ke akademi, Kepala Akademi Guanxuan Kota Qingzu, Baim, muncul di hadapan mereka berdua. Baim menatap Raffi Ye, kuota penerimaan khususmu di Akademi Sastra Oinezon sudah dicabut. Mulai sekarang kamu bukan lagi siswa kami. Raffi Ye tidak terkejut. Dia menatap Baim, apakah Master Mokhtar akan kembali ke sini? Dia kembali ke sini tentu saja bukan untuk bergabung dengan Akademi Guanxuan Kota Qingzu, tetapi ingin bertemu Mokhtar Fang untuk terakhir kalinya. Baim berkata dengan tenang, Mokhtar sudah mengundurkan diri. Dia sekarang tidak memiliki jabatan apapun dan tidak akan pernah bisa kembali ke sini. Raffi Ye terdiam, hatinya dipenuhi rasa bersalah. Baim berkata, kamu sebenarnya bisa memilih jalan lain, tapi kamu malah memilih melawan secara frontal. Sekarang puas. Raffi Ye menatap Baim, yang salah bukan aku Raffi Ye, tapi dunia ini. Setelah berkata demikian, dia berbalik pergi. Baim melihat Raffi Ye dan Sherina Nanling pergi tanpa berkata apa-apa. Saat itu, seorang pria tua muncul di sampingnya. Dia adalah Tetua Ling. Tetua Ling berkata dengan nada berat, orang ini tak bisa dibiarkan hidup. Baim tanpa ekspresi, keluarga Xiao lebih ingin dia mati daripada kita. Setelah berkata demikian, dia berbalik pergi. Saat Raffi Ye dan Sherina Nanling hendak turun gunung, seorang pemuda sedang memperhatikan mereka dari samping. Orang itu adalah Thomas Zhao dari keluarga Zhao. Di samping Thomas Zhao ada seorang pemuda lain. Pemuda itu menatap Raffi Ye di kejauhan dengan nada geram, kakak kedua, orang ini tidak boleh dibiarkan hidup. Thomas Zhao langsung menamparnya. Plak.
Dengan suara tamparan yang nyaring, pipi kanan pemuda itu langsung bengkak. Pemuda itu menatap Thomas Zhao dengan bingung, kakak kedua. Thomas Zhao menoleh ke arah Raffi Ye di kejauhan, seseorang yang mampu melewati jalan Guanxuan. Apa keluarga Zhao berani cari gara-gara dengannya? Sambil berkata demikian, dia perlahan menutup matanya. Segera kembali dan katakan pada kepala keluarga, kembalikan semua tanah yang direbut dari keluarga Ye. Lalu suruh keluarga Zhao segera pindah dari Qingzhou. Pergi sejauh mungkin dan jangan pernah kembali ke Qingzhou. Pria itu terkejut, kakak kedua, ini. Thomas Zhao berkata dengan nada geram, cepat pergi. Pria itu berkata dengan suara gemetar, jika kepala keluarga dan yang lain tidak setuju. Thomas Zhao tanpa ekspresi, kalau begitu, aku, Thomas Zhao, keluar dari keluarga Zhao, namaku dicatat terpisah di silsilah. Setelah berkata demikian, dia berbalik pergi. Pria itu terdiam. Raffi Ye berjalan menuju kaki gunung. Tiba-tiba, hujan deras mulai turun. Raffi Ye menggenggam erat pedang penegak jalan kebenaran di tangan kirinya. Dia terus berjalan menuruni gunung. Melihat air hujan yang jatuh ke tanah di depannya, dia tiba-tiba merasa bingung. Langit begitu luas, bumi begitu besar, namun tidak ada tempat bagi Raffi Ye untuk berlindung. Saat itu, tiba-tiba sebuah payung menaunginya. Raffi Ye menoleh dan melihat Sherina Nanling. Sherina Nanling menatapnya, kita pergi ke Yongzhou. Raffi Ye agak bingung. Sherina Nanling berkata, jika kamu ingin mengikuti kompetisi Agung Wanzhou, kamu harus bergabung dengan salah satu provinsi. Jika tidak, kamu tidak memenuhi syarat untuk mengikuti kompetisi Agung Wanzhou. Raffi Ye menggeleng, Master Sherina, aku sudah merepotkan Master Mokhtar. Aku tidak bisa merepotkanmu lagi. Sherina Nanling menatap Raffi Ye, sebagai petugas inspeksi, ini adalah tugasku. Aku seharusnya. Raffi Ye memotong perkataannya, kamu sudah berbuat cukup banyak. Sungguh, Master Sherina, biarkan aku menempuh sisa jalan ini sendiri. Setelah berkata demikian, dia berbalik lalu menjauh. Sherina Nanling memegang payung dan melihatnya perlahan berjalan ke dalam hujan. Di tengah hujan deras, Raffi Ye perlahan menghilang di kaki gunung Akademi Sastra Qingzhou. Raffi Ye tidak memilih untuk kembali ke keluarga Ye. Kembali ke keluarga Ye dalam keadaan seperti ini, dengan wajah apa dia akan menemui anggota keluarga. Baru saja sampai di kaki gunung Ne, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari samping, hei. Raffi Ye menoleh. Tidak jauh dari sana, Sherina Nanling sedang memegang payung sambil menatapnya. Dia tersenyum, aku tidak sengaja mengikutimu. Hanya kebetulan searah. Raffi Ye hendak berbicara, tetapi Sherina Nanling berjalan ke hadapannya. Dia meletakkan payung di antara mereka berdua sehingga keduanya terlindung oleh payung. Sherina Nanling menatap Raffi Ye, aku ingin membantumu, tapi aku tahu bahwa kamu merasa sudah berhutang banyak kepadaku, jadi kamu sangat tidak enak hati untuk menerima bantuanku lagi. Aku juga tahu bahwa sekarang hatimu sudah benar-benar kecewa dengan Akademi Guanxuan, tidak memiliki perasaan baik terhadap Akademi, bahkan membenci Akademi Guanxuan. Aku lebih tahu lagi bahwa sekarang hatimu dipenuhi rasa tidak terima dan kemarahan, mengapa dunia ini begitu gelap. Aku juga tahu. Sambil berkata demikian, dia sedikit menggeleng kepala, lalu berkata lagi, yang ingin aku katakan adalah, semua emosi yang kamu rasakan itu, aku mengerti. Sangat mengerti. Aku tidak akan sok bijak menyuruhmu untuk lebih lapang dada, untuk menerima semua ketidakadilan ini, karena dari lubuk hatiku aku berpikir bahwa kamu memang seharusnya kecewa, kamu seharusnya marah, kamu seharusnya membenci. Raffi Ye menatapnya tanpa berkata apa-apa.
Matanya sangat basah, entah karena air mata atau air hujan. Seringkali, kamu bisa memahami beberapa hal, tetapi ketika hal-hal itu benar-benar menimpa dirimu, kamu mungkin bisa memahami, tapi belum tentu bisa menerima. Hanya orang suci yang bisa memaafkan mereka yang telah menyakitin Fa dengan kejam. Sherina Nanling berkata, kamu seharusnya mengikuti kompetisi Agung Wanzu. Kamu seharusnya bertemu penguasa pedang Guanxuan, lalu bertanya kepadanya, apa yang salah dengan dunia ini? Pemikiranmu tidak salah. Kamu memang seharusnya melakukan itu, tapi sebelum itu, kamu harus bergabung dengan salah satu provinsi. Raffi Ye menatap Sherina Nanling, Master Sherina, tolong bantu aku sekali lagi. Sherina Nanling tersenyum, bantuanku tidak gratis. Tentu saja, aku tahu kamu sangat miskin, jadi anggap saja kamu berhutang budi padaku. Nanti jika aku memintamu melakukan sesuatu, kamu tidak boleh menolak. Apapun itu loh. Bagaimana mungkin Raffi Ye tidak memahami maksudnya? Hatinya campur aduk. Dia mengangguk, pasti. Sherina Nanling tersenyum cerah, ayo, kita pergi ke Yongzhou. Mereka berdua berbagi satu payung dan berjalan ke arah yang jauh. 1 jam kemudian, mereka berdua tiba di paviliun harta abadi. Untuk pergi ke provinsi lain, tentu saja harus menggunakan formasi teleportasi. Setelah Sherina Nanling dan Raffi Ye masuk ke paviliun harta abadi, Sherina Nanling membayar kristal spiritual. Tapi tidak lama kemudian, seorang manajer berlari keluar. Dia melirik Raffi Ye, lalu berkata dengan hormat, bawahan Koiri Huo menghadap Master Sherina. Master Sherina, Anda bisa menggunakan formasi teleportasi, tapi Tuan Muda Ye ini tidak bisa. Sherina Nanling mengerutkan alis, mengapa? Manajer Koiri Huo berkata dengan hati-hati, melaporkan kepada Master, Tuan Muda Ye ini sudah dimasukkan ke dalam daftar hitam paviliun harta abadi kami. Mulai saat ini, dia tidak bisa lagi menikmati layanan apapun dari paviliun harta abadi kami. Daftar hitam. Pandangan Sherina Nanling langsung menjadi dingin. Raffi Ye juga cukup terkejut. Sherina Nanling menatap Koiri Huo, siapa yang melakukan ini? Koiri Huo tersenyum pahit, Master, bawahan benar-benar tidak tahu. Sherina Nanling terdiam. Dia tentu tahu pelakunya entah keluarga Xiao, entah Akademi Guanxuan kota Qingzhou, atau justru keduanya bersekongkol. Koiri Huo membungkuk, sangat gelisah. Sherina Nanling tiba-tiba berkata, biarkan kami pergi. Katakan saja aku yang memaksamu. Mereka tahu nanti, tidak akan menyalahkanmu. Koiri Huo segera mengangguk, baik. Silakan, kalian berdua. Sherina Nanling dan Raffi Ye berjalan menuju formasi teleportasi di kejauhan. Tidak lama kemudian, mereka berdua menghilang dalam formasi teleportasi. Saat itu, seorang anak laki-laki kecil berjalan mendekat, kakek, membiarkan Raffi Ye itu pergi begitu saja, kita melanggar aturan. Koiri Huo mengelus kepala kecil anak itu sambil tersenyum, aturan bisa dilenturkan. Sambil berkata demikian, dia menatap formasi teleportasi di kejauhan dan berkata nelan. Kita membiarkan mereka pergi. Jika atasan menanyakan, kita bilang saja dipaksa oleh Master Sherina itu. Atasan tahu identitasnya, jadi kemungkinan besar tidak akan menyalahkan kita. Tapi jika kita tidak membiarkan mereka pergi, itu artinya kita menyinggung Master Sherina sampai mati. Dia itu petugas inspeksi. Dia bisa saja datang memeriksa kita sesuka hati. Kita bisa habis. Anak kecil itu tidak mengerti, mengapa habis. Koiri Huo menghela napas pelan, paviliun harta abadi punya begitu banyak bagian. Bagian mana yang tidak punya pembukuan yang kotor? Ambil contoh tempat kita ini saja,
yang makan gaji buta ada 40 lebih orang, belum lagi hal-hal kacau lainnya. Jika hal-hal ini terbongkar, kakekmu harus langsung bunuh diri. Anak kecil itu masih tidak mengerti, mengapa kakek harus bunuh diri. Kan bukan kakek yang korupsi. Koiri Huo mengelus kepala kecil anak itu. Jika beberapa hal terbongkar, harus ada seseorang yang pasang badan jadi kambing hitam bagi para petinggi itu. Mengapa kakek? Nanti kamu akan mengerti. Bersambung.